Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman. Saya Rama Suryadi Putra. Saya Kristo Tiffany Sege. Saya Raul Sabrian. Saya Rifki Jaizario. Di sini kita akan memperkenalkan alat dan bahan. Alat yang pertama adalah Mikrotik Waterboard series Uplight. Kita juga menggunakan router dari TP-Link yang berseris LT-WR840N. Selanjutnya, tang ping berfungsi untuk memotong kabel serta memasang konektor RJ45 dengan kabel. Dan terakhir kita akan memperkenalkan dua kabel ini. Ini adalah kabel strike dan kabel cross. Cara membedakannya adalah strike memiliki dua warna yang sama di setiap sisinya, dan kabel cross di setiap sisinya memiliki warna yang berbeda. Dan yang terakhir adalah LAN tester atau kabel tester. Ini menguji untuk apakah kabel kalian sudah berhasil atau tidak. Di sini kami akan membuat gamelan bertipe strike yang di dua sisinya sama. Urutan kabelnya di oranye-oranye, di hijau-biru, di biru-hijau, di coklat-coklat. Langsung aja cara pembuatannya. Di sini kami akan membuka kulit kabel. Untuk membuka kulit kabel menggunakan memotong kulit kabel. Setelah dibuka, susun kabelnya. Untuk meratakan kabelnya, kita akan menggunakan tang ping. Setelah rata, masukkan kabelnya ke dalam RJ45 sampai mentok. Kalau sudah, kencangkan menggunakan crimping sampai berbunyi. Kalau begini sudah selesai. Lanjut yang kedua. Setelah kita membuat kabel strike, kita akan membuat kabel cross.
komputer dari wireless sampai ke file sharing. Kemudian, alat yang diperlukan untuk mengkonfigurasi router dari wireless sampai file sharing adalah 1 mikrotik, 2 PC atau 2 laptop, kabel UTP bertipe Skype. Apa sih mikrotik? Mikrotik merupakan perangkat lunak sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai network atau jaringan, pengendali atau pengatur lalu lintas antar jaringan komputer. Lalu, kita membutuhkan 2 PC atau 2 laptop untuk melakukan file sharing. Kemudian kabel UTP untuk menghubungkan kedua komputer ke perangkat jaringan dan menghubungkan mikrotik ke sumber internet. Di sini kita akan melakukan konfigurasi mikrotik, wireless dan file sharing. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 1 buah mikrotik, 2 perangkat komputer atau laptop, dan 3 kabel strike. Di sini kita sudah berada di laptop yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik. Pertama-tama kita masuk ke dalam Winbox, kemudian kita klik address dan langsung kita connect. Pertama kita ganti identity. Ini berfungsi untuk membedakan router dengan router yang lain. Lalu kita masuk ke bridge dan kita menambahkan bridge 1 dan bridge LAN. Kemudian kita masuk ke port. Di port kita akan menambahkan Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan WLAN 1. Untuk Ether 1 kita menggunakan bridge 1, dan untuk Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan WLAN 1 kita menggunakan bridge LAN. Setelah dari bridge kita ke DHCP client, lalu kita menambahkan bridge 1. Setelah itu kita pergi ke addresses. Lalu kita menambahkan IP untuk bridge LAN. Untuk IP-nya bebas. Untuk IP-nya saya memakai 192.168.3.1/24. Kemudian kita ke DHCP server. Lalu kita klik DHCP setup. Kemudian kita ubah menjadi bridge LAN. Lalu klik next sampai sukses. Setelah itu kita ke firewall. Kemudian klik NAT, lalu pencet tambah dan ke action dan ganti menjadi masquerade. Kemudian ke general,
lalu ubah out interface menjadi bridge 1. Setelah itu kita ke roots, lalu klik tambah dan ubah gateway menjadi bridge 1. Dengan begini, mikrotik sudah bisa dipakai tapi masih memerlukan kabel untuk saling terhubung. Agar dapat terhubung tanpa kabel, kita harus mengkonfigurasi dahulu wireless. Pertama kita klik bulan 1, lalu kita aktifkan. Setelah itu kalian klik 2 kali. Lalu kalian masuk ke wireless. Dan kalian ubah modenya menjadi AP Bridge. Setelah itu kita ke SSID untuk mengubah nama WiFi-nya. Lalu kita ke security profile dan kalian klik 2 kali dan kita ubah modenya menjadi dynamic key. Di sini kita checklist yang WPA 2 PSK. Di sini kalian masukkan password dari WiFi kalian. Setelah itu kita masuk ke tahap file sharing. Ini merupakan suatu kemudahan untuk sebuah perangkat yang saling terhubung ke suatu jaringan yang sama karena dapat saling mengirim file. Sekarang kita akan melakukan file sharing. Pertama kita akan membuat folder baru. Nah, lalu namanya kita ganti menjadi file sharing. Kemudian kita klik kanan folder, lalu masuk ke menu properties. Setelah itu ke menu sharing, kemudian klik share. Lalu kemudian kita di sini pilih everyone, lalu klik add lalu ubah read menjadi read, lalu klik share. Lalu kita akan mengecek IP, masuk ke control panel, lalu pilih network and internet. Kemudian kita pilih network and sharing center, klik sync adapter, double klik, cek detail. Di sini kita lihat IP address-nya. Sekarang kita sudah berada di perangkat kedua. Di sini kalian masukkan IP yang tadi. Lalu klik open. Lalu kita masuk ke folder file sharing.
Di sini kalian taruh file yang ingin kalian kirim. Di sini kita akan mengecek di perangkat pertama apakah file tersebut sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.